Sebelum kita mulai untuk melihat videonya, saya mohon maaf karena untuk proses gambar yang kali ini kita tidak mulai dari awal. Kita tidak mulai dari awal pengambilan video karena pada saat pengambilan video kemarin saya pikir sudah terekam, padahal belum. Sedangkan gambarnya sudah setengah. Jadi untuk video kali ini kita mulai dari sekitar 7-10% gambar yang sudah dikerjakan. Untuk arsiran rambutnya sudah 50% dan selanjutnya kita bisa lihat sendiri. Check it out. Oke, jadi kali ini di isi video saya kali ini saya sengaja sedikit memasukkan audio. Nanti di sini saya akan menceritakan atau menjelaskan bagaimana saya menggambar dan lain-lain. Jadi jangan di skip untuk menontonnya supaya bisa paham. Jadi di gambar kali ini seperti yang teman-teman mereka lihat, di bagian arsiran rambut yang di depan itu kelihatan seperti tidak terang. Sebenarnya itu terang, tetapi karena silau. Saya di sini sengaja melakukan eksperimen dua slide video. Yang ini saya baru lakukan, dan yang slide yang kedua itu yang seperti yang biasa saya lakukan di gambar-gambar yang sebelumnya. Jadi begini teman-teman, alasan saya membuat video ini karena di sini saya itu sebagai seorang pekerja seni yang menjual hasil karyanya. Jadi mungkin ada dari orang-orang yang menonton video saya terus bilang, ini pada saat editing videonya dia bikin gelap cahayanya. Sebenarnya tidak. Sebenarnya kita tidak melakukan itu. Cahayanya murni dari pengambilan handphone. Di sini saya menggunakan Redmi Note 8. Jadi itu cahaya murni dari Redmi, dari pengambilan video, hasil video dari Redmi. Di video yang pertama ini saya menggunakan lampu gambar dengan jarak 80 cm, sekitar 80 cm dari kertas gambar, tetapi saya tutup dengan kertas HVS putih. Fungsinya karena kalau kita tidak tutup, tanpa ditutup dengan HVS itu akan silau dari cahaya pantulan dari kertas saat pengambilan videonya. Jadi terlihat buruk di video, tidak bagus. Jadi ini video yang pertama itu pengambilan murni, pencahayaannya itu dari HP. Terus nanti di video yang kedua itu
dengan lampu arsitek juga pencahayaannya dengan lampu arsitek. Oh ya, satu lagi, saya melakukan aktivitas menggambar ini di ruangan yang tertutup, jadi tanpa cahaya tambahan dari luar, hanya menggunakan satu lampu gambar. Jadi lanjut untuk untuk pengambilan video yang kedua nanti itu masih sama, kita menggunakan lampu arsitek tetapi dengan jarak sekitar 1,5 meter tanpa penutup apapun. Itu sama seperti video-video saya yang sebelumnya, saya lakukan seperti itu. Dan itu pencahayaannya menurut saya lebih bagus, lebih soft dibandingkan video yang pertama ini. Kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman lihat saja video yang pertama ini. Bayangan dari tubuh saya itu ada tepat di bawah kertas yang menjadi landas, menjadi alas untuk saya meletakkan tangan. Itu bayangan saya tepat ada di bawah. Jadi itu bisa dibayangkan kalau posisi lampunya dari atas turun, telak dari atas turun. Sedangkan di video yang kedua nanti dengan jarak sekitar 1,5 meter dari kertas gambar, tetapi arah pencahayaannya dari samping kiri posisi saya menggambar. Jadi bayangannya jatuh ke kanan. Nanti teman-teman bisa lihat bayangan dari tangan saya pada saat menggambar. Oke. Oke, kita lanjut. Jadi ini kita sudah masuk di video yang kedua, slide yang kedua. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ini pencahayaannya dari sekitar kurang lebih jarak 1,5 meter, dan ini murni cahaya video, hasil video dari HP yang saya gunakan. Jadi begini teman-teman, alasan kenapa saya membuat video ini dengan audio yang seperti ini, karena banyak dari customer yang beranggapan di video-video saya sebelumnya atau yang pernah saya share, yang pernah teman-teman bagikan atau yang pernah teman-teman nonton, itu mereka berpikir bahwa videonya itu pencahayaannya diedit, diminimkan. Tapi sebenarnya tidak. Pencahayaan itu asli dari handphone yang saya gunakan. Sebenarnya mau menghasilkan video yang lebih bagus, tapi keterbatasan alat, minim lampu, terus kualitas kamera yang kita gunakan, semua itu yang menjadi batasan kenapa dilihat seperti diedit videonya, diminimkan cahayanya, padahal sebenarnya tidak. Berbagi cerita sedikit, saya itu mulai menggambar dari tahun 2016 itu mulai menggambar face. Jadi kadang 1 bulan cuma 1 gambar,
hanya untuk menghabiskan waktu bosan di rumah. Setelah tahun 2017, 18, 19 mulai kecanduan dengan gambar dan sampai sekarang. Untuk hasil karya saya sendiri pernah dikirim sampai ke Malaysia, itu di awal tahun 2018, dan itu gambar yang paling jauh dipesan, paling jauh saya kerjakan. Untuk video-video yang selanjutnya mungkin akan ada cerita-cerita seperti ini supaya yang menonton juga tidak bosan. Terus mungkin kita akan mereview berbagai jenis alat gambar yang kita gunakan, kelemahan, kelebihan, terus dari teknik, cara-cara kita menggambar, cara-cara shading, semuanya pasti nanti akan kita bahas bersama. Oh ya, kali ini saya menggambar Wolverine X-Men. Di film X-Men semua kita pasti tahu kalau pernah nonton film X-Men, Wolverine. Di sini saya mencoba gambar yang lebih detail. Nanti sebentar kalau hasilnya di video yang terakhir pasti akan ada saya tunjukkan lebih dekat detail-detail dari bulu tangan, terus rambut, helai rambutnya. Soalnya begini, saya itu suka gambar yang semakin detail. Dulu saya pertama kali menggambar itu palingan abstrak, terus semakin lama cara kita belajar itu harus semakin naik. Jadi pertama kayak abstrak habis mulai dengan gambar-gambar old school yang pakai garis, yang ada garis tebalnya begitu, ada degradasi tapi tidak sesoft realis. Degradasi yang ada batasan, ada sisi gelap dan sisi terangnya, itu ada batasan. Semakin lama malah semakin ingin mencoba hal-hal baru dan yang lebih realis. Dan seperti ini saya menggambar Wolverine yang lebih realis dengan bulu-bulu tangan yang bisa dilihat dengan mata, bagaimana alur dari setiap bulu tangannya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri pas akhir video nanti. Untuk teknik menggambar sendiri itu sebenarnya ada tiga tahapan. Yang pertama sketch dasar, terus yang kedua menggambarnya, terus yang ketiga finishing. Nanti saya akan bahas semuanya. Kalau ada waktu saya akan bikin video-video yang seperti itu pembahasan. Tapi untuk di channel saya ini kebetulan baru, jadi mungkin saya akan melakukan pembahasannya seperti ini dengan video dan dengan audio yang seperti ini supaya yang nonton juga tidak bosan. Kalau untuk tekniknya nanti
Ya, saya akan bikin video yang durasinya pendek, singkat. Penjelasannya juga saya usahakan supaya lebih bisa dipahami. Pokoknya kita tunggu saja untuk video-video lain yang nanti akan keluar. Ya, dan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di share, subscribe juga. Subscribe itu perlu. Dan kita akan berjumpa lagi di video-video menggambar saya yang lainnya. Salam semangat.